belajar, Ibu Michelle akan melanjutkan ya materi di hari ini. Jadi tolong perhatikan dan tetap semangat ya anak-anak. Oke, apakah PPT Ibu sudah terlihat atau belum anak-anak? Slide-nya Ibu sudah terlihat belum? Wah, ternyata ada yang sudah mulai mengantuk ya, Pano. Pano sudah mulai mengantuk untuk belajar. Ibu minta anak-anak untuk berdiri sebentar. Boleh semuanya kan badannya semua. Angkat tangannya, terus regangkan. Coba ke kiri, ke kanan. Oke. Semuanya boleh duduk kembali. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan yang baru ya. Apa suara Ibu terdengar anak-anak? Terdengar dengan jelas atau tidak? Boleh kasih reaction jempolnya ya. Oke, terima kasih Nathan, terima kasih Sela. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih, ini waktunya untuk berbagi informasi. Kira-kira kalau atau simbol ini, apa yang dipikirkan oleh anak-anak? Ada yang mau menjawab? Oke, Devan, silakan. Penjumlahan. Penjumlahan. Wah, semua tepuk tangan untuk Devan. Fun clap. Oke. Terima kasih, Devan. Simbol ini menunjukkan tentang penjumlahan. Benar ya, Devan? Jadi kira-kira apa itu penjumlahan? Selain Devan, ada yang mau menjawab atau tidak? Apa itu penjumlahan? Oke, Nathan. Silakan, Nathan. Angka yang ditambah dengan angka. Bagaimana, Nathan? Suaranya boleh dibesarkan lagi, Nak. Angka yang ditambah dengan angka. Iya, angka yang ditambahkan dengan angka. Oke, coba Henry. Terima kasih, Nathan. Nilai atau angka yang ditambahkan dengan nilai lain atau angka lain menjadi nilai atau angka yang lebih besar. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Jadi jawaban anak-anak tidak ada yang salah, benar ya. Penjumlahan itu adalah penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut dengan jumlah. Sama seperti yang tadi anak-anak bilang ya. Jadi penjumlahan itu ditambah. Pokoknya kalau anak-anak dengar penjumlahan, oh berarti itu ditambah ya. Dan Ibu juga merasa kalau anak-anak semua sudah memahami tentang penjumlahan dengan baik. Nah, sekarang kita akan lebih dalam membahas tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, bagaimana ya caranya? Ada dua cara. Coba Ibu mau minta untuk Vano. Cara pertama adalah menggunakan apa, Vano? Menggunakan pasangan kancing positif dan kancing negatif. Oke. Terima kasih, Vano. Jadi yang cara pertama adalah menggunakan pasangan kancing positif dan juga kancing negatif. Cara kedua, kita akan menggunakan garis bilangan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, agar anak-anak tidak bingung nantinya. Oke, Petera, halo. Oke, terima kasih, Petera. Kita akan bahas yang pertama, penjumlahan dengan pasangan kancing positif dan kancing negatif. Untuk simbolnya, kita pertama ada simbol positif, seperti lambang tambah ya anak-anak, tapi dibilangnya simbol positif. Kemudian ada lambang negatif, seperti tanda kurang, tapi itu disebutnya sebagai lambang negatif. Yang pertama, satu simbol itu bernilai 1. Jadi kalau seandainya simbol positif yang Ibu lingkari ini, yang warna hijau, itu jadi dia akan bernilai 1. Berarti kalau yang simbol negatif itu bernilai berapa, Putri? Coba Putri. Halo Putri. Oke, Putri sepertinya bingung ya. Oke, Ibu jelaskan lagi. Jadi satu simbol bernilai 1. Jadi bernilai simbol positif, berarti positif 1. Kalau simbolnya negatif, satu simbol bernilainya negatif 1. Seperti itu ya Putri. Oke Putri? Oke, nah sekarang anak-anak juga harus mengingat bahwa penjumlahan dengan angka 0 tidak berarti di dalam artian kalau anak-anak menjumlahkan misalnya 3 ditambah dengan 0, hasilnya tetap 3, nilainya tetap sama. Berarti kalau 0 ditambah 4 sama dengan berapa, Amel? Apa Bu tadi pertanyaannya putus-putus Bu? Oh oke. Kalau penjumlahan dengan 0 itu berarti nilai yang dijumlahkan tetap atau tidak bisa berubah.
Misalnya 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, kalau 0 ditambah 4 sama dengan berapa, Amel? Halo, Amel. Oke. Yanwar mau menjawab, silakan Yanwar. 4, Bu. 4, benar sekali ya. Berarti nilainya tidak berubah. Kalau dijumlahkan dengan 0, nilainya tetap sama. Oke, selanjutnya. Sekarang Ibu punya contoh soal. Boleh diperhatikan dengan baik ya. Ibu punya 4 simbol. Ibu punya 4 simbol. Yang pertama ada 4 simbol positif. Kalau 4 simbol positif berarti itu nilainya berapa ya? Seperti yang tadi Ibu sudah bilang, satu simbol bernilai 1, bernilai positif 1. Berarti kalau 4 simbol positif berarti bernilai berapa? Ibu mau minta Petera. Coba Petera. Terima kasih Hendri. Kita kasih Petera dulu ya. Coba Petera. Bagaimana Petera? Oke, Petera tidak mendengarkan ya. Petera harus fokus ya nak, supaya bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Oke? Oke, Vano sudah mengangkat tangan. Boleh Vano, silakan. Simbol positifnya ada apa? 4. Ada 4. Oke, terima kasih Vano. Berarti ada 4 simbol positif, berarti bernilai 4 ya. Positif 4. Nah, bernilai positif 4. Nah, kalau yang di sebelah kanannya, yang warna merah ada simbol negatif bernilai berapa ya kira-kira? Coba Ibu meminta Samuel. Samuel bisa menjawab, nak? 2, Bu. 2 negatif, Bu. Oke, benar ya, negatif 2. Nah, kalau tadi Ibu sudah katakan penjumlahan itu kita harus gabungkan ya antara positif dan negatif. Berarti simbol positif ada 2 simbol negatif. Nah, ketika kita sudah menggabungkan berarti kita bisa lihat di sini bahwa ada beberapa simbol yang hasilnya 0. Kok bisa? Di sini ada, oh sebentar. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada simbol positif yang sama nilainya dengan simbol negatif. Kita lihat di sini ada 2 simbol, 2 sudah digabungkan. Nah, kalau digabungkan, 2 simbol positif ini bernilai 2, dan simbol negatif yang sebelah bawah ini ada 2 bernilai negatif 2. Nah, negatif 2 hasilnya adalah 0. Jadi kalau positif 2 ditambah dengan negatif 2 hasilnya 0 karena nilainya sama. Nilainya akan bertemu di bilangan netral atau bilangan tengah pada angka 0. Berarti hasilnya sisa berapa Ibu? Hasilnya sisa 2. Di sini anak-anak bisa lihat, Ra. Kenapa hasilnya bisa 2, Petera? Hasilnya 2 karena bilangan yang positif dan negatifnya sama 2. Oke, terima kasih Petera. Ada yang mau bantu jawab Petera tidak? Ada yang mau menjelaskan untuk Petera tidak? Siapa yang sudah paham? Ibu tadi lihat ada yang angkat tangan. Siapa? Nathan. Oke, boleh Nathan. Karena positif 2 sama negatif 2 itu kan sudah ditawar tuh jadi kurang kosong. Tersisa hanya tinggal 2 positif. Iya, benar sekali. Jadi Petera sudah bisa memahami, Nak? Coba Petera ulangi apa yang dikatakan oleh Nathan. Masih di unmute, Nak. Masih dimatikan mikrofonnya. Kurang jelas Nathan omong. Oh, kurang jelas. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi di sini ada gabungan antara positif dan negatif. Nah, jadi di sini sudah digabung dan 2 simbol negatif. Masing-masing simbol itu bernilai 1. Jadi kalau simbol positif ada 4, nilainya adalah positif. Positif berapa, Petera? 4. Positif 4. Nah, benar sekali ya. Kemudian kalau simbolnya negatif itu bernilai negatif 2. Nah, kalau kita jumlahkan, kalau kita lihat bisa hasilnya kita dapat menjadi 0 karena karena nilainya sama ya, nilainya sama tapi dengan tanda yang berbeda dan hasilnya itu dapatnya 0. Jadi kalau 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Kalau nanti di garis bilangan, kalau anak-anak tarik garis bilangannya,
Anak-anak beranjak dari angka 0, dari startnya menuju ke angka 2, ke bilangan 2, dan kembali lagi ke negatif 2. Berarti anak-anak kembali kepada tempat start awal anak-anak ada. Anak-anak berdiri atau anak-anak memulai ya. Nah, sampai situ Petera memahami, nak? Kalau tidak paham boleh ditanyakan ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Ada latihan soal. Ibu menantang ya anak-anak siapa yang bisa kerja paling cepat ya. Jadi Ibu memberikan satu soal saja. Siapa yang bisa kerjakan dengan cepat, dia akan men-sharingkan atau mempresentasikan hasilnya. Dia akan menjelaskan kepada teman-temannya. Boleh dikerjakan dulu ya. Boleh ditulis di buku masing-masing. Kalau ada yang sudah mengerjakan, dia boleh langsung angkat tangan ya, pakai reaction agar Ibu bisa tahu. Oke, Sela? Oke, apakah ada yang sudah selesai mengerjakan anak-anak? Samuel sudah, nak? Oke, Petera sudah? Vano sudah? Oke, kayaknya Ibu merasa anak-anak sudah pada selesai ya. Ibu mau minta Henry deh, Henry. Henry sudah selesai, nak? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Dikerjakan dulu ya. Vano, ayo nak, kerjakan tugasnya. Kerjakan latihan soalnya. Nanti kalau masih ada yang bingung, boleh langsung ditanyakan ya. Supaya kita bahas bersama-sama. Saya sudah, Bu. Oh, Vano sudah. Oke, terima kasih. Amel sudah. Oke, Nathan sudah. Oke. Oke, sekarang Ibu minta yang sudah selesai kerjakan ya. Nanti yang belum selesai boleh kita kerjakan sama-sama. Tadi yang bilang sudah selesai adalah Vano. Coba Vano. Jadi yang pertama itu simbol positifnya ada 3. Yang kedua simbol negatif dengan simbol positifnya itu ada satu-satu. Habis itu simbol positifnya itu ada 4 dan simbol negatifnya ada 1. Dan negatif itu tinggal 3 karena dijumlahkan dengan simbol negatif. Oke, terima kasih Vano. Ada lagi yang mau menjelaskan selain Vano? Ibu mau minta Celo deh, Celo. Halo, Celo. Apa suara Ibu kedengaran, nak? Oke, Celo sepertinya jaringannya ya. Oh, halo, Celo. Belum, Bu. Oh, Celo belum selesai. Oke, kalau gitu kita kerjakan bersama-sama ya. Terima kasih untuk Vano. Semua boleh kasih reaction-nya untuk Vano. Terserah mau kasih reaction apapun.
Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita sama-sama ya, Ibu jelaskan. Nah, di sini kita punya 3 simbol. Di kotak sebelah kiri kita punya 3 simbol. 3 simbol positif yang bernilai 3. Yang bernilai 3. Nah, di sebelah kiri, di sebelah kanan, maaf, kita punya 2 simbol. 2 simbol ini ada simbol negatif yang bernilai negatif 1, yang bernilai negatif 1, dan positif, simbol positif yang bernilai 1, positif 1. Nah, bernilai positif 1. Kalau kita lihat di sini, simbolnya kan ada yang sama di sebelah kiri dan kanan, yaitu simbol positif. Jadi kita jumlahkan dulu. Berarti simbol sebelah kiri ada 3, simbol yang sebelah kanan ada 1. Berarti hasilnya adalah berapa? Kalau dijumlahkan 3 tambah 1 berapa, Samuel? 4, Bu. 4. Nah, jadi simbol positif ada 4. Sedangkan simbol negatifnya hanya ada 1 saja. Berarti negatif 1. Nah, kita jumlahkannya dengan cara menggabungkan simbol-simbol ini. Jadi 4 ditambah negatif 1. Kita gabungkan simbol-simbolnya. Ada 4 simbol. Ada 4 simbol di sini menjadi 1. Nah, kalau kita jumlahkan di sini ada simbol yang nilainya sama. Berarti nilainya sama. Dan kalau dilihat, sebentar Ibu tulis. Oke. Di sini kalau kita lihat berarti 1 ditambah dengan negatif 1. Sama seperti contoh yang di awal. Kalau 2 ditambah negatif 2 hasilnya adalah berapa tadi coba? Siapa yang masih ingat contohnya? Yang Ibu bilang jadi hasilnya habis. Dijumlahkan jadi habis. Coba Celo. Oke, Celo sudah angkat tangan. 0, Bu. Oke, 0. Benar ya. Hasilnya adalah 0. Hasilnya habis. Dijumlahkan habis. Berarti yang tersisa hanya berapa? Berapa simbol? Coba Ivanda. Ada berapa simbol nah yang tersisa? Halo, Ivanda. Oh, Ivanda tidak mendengar. Oke, nak. Kira-kira jadinya hasilnya sisa berapa simbol ya yang tersisa? Kalau simbol positif dan simbol negatif sudah 0, hasilnya 0, berarti sisa berapa simbol? Oke. Berapa, nak? Sisa 3. Oke, sisa 3. Berarti hasilnya adalah 3. Positif 3. Karena semuanya adalah simbol positif. Nah, sampai sini ada yang belum paham belum? Ada yang masih belum paham? Oke, Vanda sudah memahami. Ada lagi yang belum? Oke, Ibu rasa karena tidak ada yang menjawab berarti semua sudah paham ya. Selanjutnya kita masuk kepada yang kedua. Cara kedua untuk menyelesaikan masalah penjumlahan bilangan bulat. Nah, yang kedua adalah penjumlahan dengan garis bilangan. Kalau garis bilangan semua sudah pada tahu ya garis bilangan seperti apa? Betul Samuel? Iya, oke, terima kasih. Selanjutnya, jadi penjumlahan bilangan dengan garis bilangan itu berarti melakukan penjumlahan dua bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan seperti ini ya. Seperti yang kemarin juga sudah dikerjakan oleh anak-anak. Nah, ini disebut garis bilangan. Jadi garis bilangan netral dan bilangan yang sebelah kanan itu merupakan bilangan positif, dan yang sebelah kiri ini merupakan bilangan negatif. Oke. Penjumlahan dengan garis bilangan itu dapat digambarkan dengan ilustrasi mobil yang bergerak. Kalau mobil bergerak itu, kalau mesinnya nyala, kita maju atau mundur ya? Coba siapa yang bisa jawab? Kalau mobilnya menyala, mobilnya harus maju atau mundur? Maju, benar Hendri, terima kasih. Jadi mobilnya akan maju. Nah, sama seperti ini ya aturannya. Posisi awal mobil di titik 0. Jadi ayo anak-anak, Ibu ajak kalian untuk membayangkan. Masing-masing punya mobil kesukaan. Coba bayangkan. Dia punya mobil yang sangat bagus dan yang paling mahal. Coba dibayangkan dulu deh. Nathan sudah membayangkan sampai Nathan sudah tutup mata ya. Oke. Coba dibayangkan. Sudah dibayangkan kalian punya mobil yang sangat bagus dan kalian akan pergi ke arah yang positif, ke bilangan-bilangan yang positif. Ketika mobil kalian akan menuju ke bilangan positif, mobil kalian itu akan maju ke arah bilangan positif. Kalau mobil kalian mau mengarah ke mundur, oke, coba Ibu tanya. Ibu akan tanya ya ke Indah. Indah coba. Indah, kalau mobilnya mau menuju ke bilangan positif, berarti apa yang harus dilakukan mobil itu? Maju, Bu. Maju. Oke, terima kasih Indah. Kalau Sela,
Halo Sela. Oke, kalau mobilnya mau menuju ke negatif, bilangan negatif, mobilnya harus maju atau mundur? Mundur, Bu. Oke, mundur. Terima kasih. Oke. Berarti anak-anak sudah mengingat ya. Tolong diingat, itu sangat membantu ya. Jadi kalau kalian mau menuju ke bilangan negatif, menggunakan garis bilangan, kalian harus mundur, memakai mobil kalian. Kalau kalian mau maju, berarti kalian menuju ke bilangan positif. Oke, Yanwar? Oke, sekarang Ibu punya contoh soal. 6 positif 6 ditambah dengan negatif 8. Ditambah dengan negatif 8. Nah, di sini Ibu punya mobil. Oh, tidak punya Ibu deh, punyanya Celo. Celo punya mobil. Celo punya mobil ini sedang berada pada start ya, di bilangan netral, bilangan 0. Itu adalah start awal. Nah, kalau Celo mau ke bilangan ke positif 6 berarti mobil Celo harus maju atau mundur? Maju. Maju. Oke, maju sebanyak 6 kali. Jadi kita maju sebanyak 6 kali ya. Ke kanan 4, 5, dan 6. Oke. Jadi mobil Celo berada pada posisi bilangan positif 6. Nah, sekarang mobil Celo ternyata harus menuju ke mundur ke arah negatif sebanyak 8 kali. Berarti mobil Celo harus mundur. Kita hitung dari posisi 6 ya, bukan dari posisi 0. Kita hitung mundur ke belakang. Jadi dari 6. Wah, ternyata kursor Ibu sudah. Oke, kita hitung ulang ya. Atau Ibu mau minta Januar deh, Januar. Coba Januar hitung. Siap ya, kita sekarang di posisinya Celo. Celo mau balap. Celo mau balap menuju ke tempatnya Celo nih. Jadi kita harus dari posisi 6. Januar boleh hitung, nak? Ke arah negatif, berarti harus mundur ya, sebanyak 8 kali. Ada Januar di sini? Ada, Bu. Oke, boleh dihitung ya. 4, 5, 8. Sampainya Ibu di negatif 3. Sampainya pada negatif 2, nak. Sampai pada negatif 2. Oke. Nah, kalau kita hitung baik-baik, berarti kita harus hitung. Jadi posisi 6 hitungnya 1, 2. Jadi hitung 4. Jadi kita sampai di posisi di mana Celo sekarang berada. Di bilangan negatif 2. Oke. Berarti Celo sudah sampai dengan selamat dong. Atau belum? Celo sudah sampai dengan selamat belum di tempatnya? Coba Ibu mau tanya Celo. Celo sudah sampai belum di tempatnya Celo? Oh. Celo tidak ada ya. Oke, coba Ibu tanya Aruni. Aruni kira-kira Celo sudah sampai belum ya di tempatnya Celo? Oke, halo Aruni. Ya, Bu. Kira-kira Celo sudah sampai belum di tempatnya Celo sekarang? Kalau 6 ditambah minus 8. Celo sudah sampai belum dengan mobilnya? Mana, nak? Di minus 2. Minus 2. Oke, terima kasih. Berarti hasilnya adalah 2 atau negatif 2. Oke. Nah, sekarang Ibu mau memberikan kesempatan untuk anak-anak bekerja latihan ini. Oke, sekarang kita membayangkan mobilnya Indah. Mobilnya Indah, mobilnya Aruni, dan juga mobilnya Vano. Jadi mereka bertiga mau pergi bertamasya. Nah, mereka bertiga mau pergi bertamasya. Jadi yang harus dilakukan adalah Indah harus pergi ke Indah, Aruni, dan juga Vano harus pergi dulu ke bilangan positif 6. Kemudian ke negatif 10. Berarti hasilnya berapa ya? Coba lihat, perhatikan garis bilangannya. Siapa yang bisa menjawab? Dia harus ke bilangan positif dulu, baru dijumlahkan dengan bilangan negatif. Karena dijumlahkan menuju negatif, berarti dia harus mundur. Coba siapa yang bisa jawab? Ibu, ada yang sudah bisa? Oke, Henry. Kira-kira jawabannya berapa, nak? Minus 4. Coba Henry jelaskan. Kenapa? Karena dari 6 itu kita turun 10 kali. Iya, turun 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dapatnya di min 4. Min 4. Oke, coba Indah. Indah sudah mengangkat tangan. Indah boleh?
Indah hasilnya berapa, Nak? Negatif 3, Bu. Negatif 3. Oke, kenapa bisa negatif 3? Karena itu mundur ke belakangnya, saya hitung 10 tadi, Bu, pas di negatif 3. Oke, ada jawaban yang berbeda ya, Indah dan Henry. Ada lagi jawaban yang berbeda? Ada lagi tidak? Coba Ibu mau minta Nathan. Coba Nathan. Nathan kayaknya sedang berpikir keras nih. Coba Nathan. Henry. Kenapa, Nak? Kayaknya Indah salah hitung, Bu. Jawab. Kenapa, Nak? Jawabannya minus 4, Bu. Oke, Negatif 4. terima kasih Nathan. Oke, sekarang kita coba kerjakan bersama-sama. Tadi Ibu bilang ini mobilnya milik siapa? Aruni, Vano, dan juga Indah. Oke, sekarang mereka mau pergi nih, tapi mereka belum menyalakan mobil mereka. Jadi mereka masih berada pada bilangan 0. Mereka harus menuju ke bilangan 6. Ke positif 6 berarti harus kemana Samuel? Ke kanan atau ke kiri? Maju atau mundur? Coba Samuel. Ke kanan. Kenapa, Nak? Ke kanan. Oke, ke kanan. Ke kanan ya, sebanyak berapa kali Samuel? 6 kali, Bu. 6 kali. Oke, berarti mereka harus menuju ke bilangan positif 6. Kira-kira mereka sudah sampai belum ke tempat yang mereka tuju? Coba Ivanda, kira-kira mereka sudah sampai belum? Belum, karena harus dimundurkan lagi. Karena harus dijumlahkan lagi ya, bukan dimundurkan, tapi dijumlahkan lagi dengan bilangan negatif 10. Oke? Tapi untuk dijumlahkan, mobilnya harus mundur. Mundur ke belakang, menuju ke bilangan negatif. Berarti mundurnya sebanyak berapa kali, Yanuar? Oke, 10 kali. Oke. Jadi mereka harus mundur